Kita salawat dibaca pun tidak berlinangan air mata, nggak ada muncul cinta-cintanya. Takbir lebaran dibaca, nggak ada juga mengagungkan Allahu Akbar, Allah, sekedar takbir. Sholat nggak ada rasa, ngaji nggak ada rasa, semua nggak ada rasa. Itulah kita. Sehingga nggak ada nikmat-nikmatnya. Ujian nggak nikmat, nikmat pun tidak nikmat. Itu kita sekarang. Penyakit nggak? Penyakit itu. Penyakit berat itu. Ya, penyakit berat Bapak sekalian. Bahkan lebih buruk lagi, kadang-kadang mengumpat. Dirinya diumpat, keluarganya diumpat, hartanya pun diumpat. Maka masalah terus. Dirinya masalah, keluarganya masalah, hartanya pun masalah. Jadi kalau Anda ketemu ya, mudah-mudahan bukan kita, yang hidup itu masalah terus. Dianya masalah, keluarganya masalah, hartanya masalah. Itu kata Nabi apa? Beristighfarlah, kata Nabi, dan mintalah ampun, mintalah bertobatlah kepada Allah atas semua kalimat buruk yang pernah kau ucapkan, kata Rasulullah SAW, kepada dirimu sendiri, kepada hartamu, dan kepada keluargamu. Istighfarnya kita, kata seorang ulama itu, masih memerlukan istighfar lagi. Istighfarnya kita itu masih perlu istighfar lagi untuk mengampuni kita yang nggak yakin dengan istighfarnya kita. Tapi kayak begitu zaman sekarang. Ya, sudah jelas, wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun, perbanyak istighfar, nanti Allah, kata Allah dalam surat Nur itu kan, akan memperbanyak anakmu, memperbanyak kebunmu, hartamu, begitu janji Allah. Ya, cuma nggak yakin. Ini masalah keyakinan dulu ya. Makanya ini saya pesan kepada Anda ya. Apalagi orang yang kita hidup di zaman materialisme kayak begini, semua kita hitung dengan angka, logika, dan ilmunya kita. Ini masalah sebenarnya pada satu titik. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa meletakkan iman kita. Kita lupa meletakkan atau menaruh iman itu pada tempatnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ruang logikanya kita, ruang manusianya kita jauh lebih dominan daripada ruang ketuhanannya kita. Ruang logika kita itu jauh lebih dominan, atau ruang ilmu kita itu jauh lebih dominan daripada ruang ketuhanannya kita. Sehingga apa? Lupa Allah tidak memerlukan sebab untuk mentakdirkan sesuatu. Kalau urusannya dengan penyakit-penyakit yang sifatnya kronik degeneratif kayak diabetes, kan disebutkan penyakit turunan kan? Jantung, kanker, mulai kita mikirnya ini kira-kira urusan apa sama leluhur ini. Itu poinnya. Anda lihatin orang diabetes atau orang yang penyakit jantung, itu akan punya karakter yang sama emosinya. Coba aja lihat. Kalau Anda perhatiin. Kalau orang hidupnya penuh kelembutan, akhlaknya baik, cintanya, kasih sayangnya berlimpah, kita secara normal aja bakal mikir ini orang mustahil kena penyakit berat, dan hatinya terjaga. Hatinya terjaga ya, gak ada dendam, gak ada hasad, gak ada kebencian, gak ada kemarahan, gak merasa terzolimi, atau gak merasa gak dihargai ya, atau nggak merasa aku tuh orang paling susah sedunia, atau orang paling sepi sedunia. Nah itu kan sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu aslinya kita ini, Anda, saya, siapa yang warisin? Orang tua. Makanya secara syariat apa yang harus kita kerjakan? Kita berlindung, minta pada Allah, ya Allah cukupkan aku dengan kasih sayang darimu, selesai. Jika engkau merasakan satu harapan yang menurut pandanganmu belum teraih, maka yang pertama engkau lakukan, perangi perasaan negatif dalam dirimu dulu. Prasangkalah baik kepada Allah dulu, perangi itu ya. Dan biasanya berperang terhadap jiwa, memerangi nafsu, itu tidak lebih mudah dibandingkan dengan memerangi musuh yang tampak. Karena itu menggunakan kata kutiba. Kutiba itu kalau sudah dilekatkan, dibuat secara sistematis, jalani dengan sabar. Makanya puasa pakai kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Bukankah saat puasa Anda sabar?
Mau buka tahan-tahan kan? Padahal bisa aja buka kan? Kan gak ada yang tahu kecuali Anda sama Allah. Aduh, Mas Baim, saya pamit dulu, saya wudu dulu. Tiba-tiba di belakang kumur pikir. Ya, bisa aja kan? Tapi kan gak dilakukan, Anda sabar. Seperti Anda sabar menjalani itu, sabarlah mengendalikan keadaan hatimu dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda tidak sukai itu, di balik itu sebetulnya ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengidamkan sesuatu, tapi di balik itu ada yang enggak bagus buat Anda. Karena Anda mintanya dengan doa kepada Allah. Anda minta kepada Allah, Anda minta kepada yang maha baik. Karena Allah maha baik, Allah hanya memberikan yang terbaik untuk Anda. Karena itu yang terbaik harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang Anda harapkan boleh jadi nggak sesuai dengan maslahat kita. Saya sarankan kalau ada orang, insya Allah sih tidak ada, tapi kalau ada orang yang selalu rumah tangganya bermasalah, coba diantara doa begini bilang, Ya Allah, aku beristighfar kepadamu pada semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Nah, misalnya mungkin dari kata-kata kita lihat diri kita di kaca, di cermin, kok saya jelek ya? Jadi jelek betul nanti dia. Padahal sebenarnya dia juga ciptaan Allah kan? Maksudnya tidak perlu diucapkan masalah. Jadi coba hindari semua kalimat buruk. Kalau ada apa-apa, selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah. Ya, ini penting ya, karena ada penyakit ain juga. Penyakit ain itu penyakit hasad iri. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan penyakit ain atau mata panas, karena dia betul-betul terjadi. Dan mayoritas umatku meninggal karena penyakit ain. Jadi kalau ada rumah Masya Allah seperti ini, kalau ada yang datang bertamu ya, ke sahibul baitnya, bilang, kalau ada yang bilang, oh rumahnya bagus ya, kita yang bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kita yang selalu bilang, anak kita lucu. Ada yang lihat, oh anaknya lucu ya, Masya Allah, Tabarakallah. Oh badannya sehat, Masya Allah, Tabarakallah. Selalu itu. Karena banyak orang tidak tahu dia kena ain. Mayoritas umatku meninggal justru karena ain. Ya. Ada orang suami istri akur, tapi kena selalu ekspos kemesraannya. Ada orang dia tidak suka, jadi kena ain, ribut. Itu terjadi sekali. Harus hati-hati. Ini sudah ada bahasan kami itu tentang masalah ain dan berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena itu benar terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kita memamer-mamer sesuatu. Kalau ada memang orang pas lihat ya silakan. Hindari masalah-masalah ekspos ya. Di Saudi itu ada terjadi anak kecil lucu sekali, anak perempuan itu. Dia lagi menari-menari, ibunya syuting. Diangkat di medsos. Subhanallah, 3 jam kemudian masuk rumah sakit. Sakit tanpa sebab. Orang kalau tidak tahu ain, tidak sadar ini. Cara beristighfar, saya beri rahasia yang ketiga. Ini diantara kita aja. Buka Quran, surah ke-51, ayat ke-18. Ini istighfar terbaik. Istighfar terbaik. Anda lakukan setelah tahajud. Ini Quran ya, bukan saya. Quran yang bicara. Lakukan setelah tahajud, di penghujung malam sebelum subuh. Ya, di Anda tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Anda harus tahajud dulu. Mulai tahajudnya di ayat ke-15, 16, 17. Istighfarnya ayat 18. Lihat baik-baik, Quran surah 51, buka ayat 15-nya, paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang baik. Apa amalannya? 1 ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Di malam dia bagi untuk ibadah. Sedikit tidur lalu dia ibadah. Begitu dia bangun menjelang subuh, dia tidak tidur lagi. Perhatikan. Ini rahasianya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu sekitar 15-20 menit sebelum subuh. Anda duduk. Hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Istighfar. Perbanyak istighfar. Dari rumah menuju satu tempat yang dituju, istighfar. Di jalan lampu merah, istighfar. Janjinya Allah untuk orang yang banyak istighfar bukan hanya sekedar dia dibebaskan dari siksaan yang pedih. Orang yang banyak istighfar tidak hanya sekedar dihindari dari berbuat nggak baik, tapi orang yang banyak istighfar
Lebih-lebih daripada itu, Allah karunia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan keturunan, Allah berikan pasangan, Allah berikan hajatnya terkabul, Allah mudahkan semua urusan-urusan.